Hai teman semua, balik lagi di channel ini. Selamat mendengarkan sambil rebahan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Judul kisah kali ini adalah, dia bilang mau nunggu aku sampai halal. Tapi ternyata Allah lebih dulu menjemputnya. Namanya Fahmi. Bukan siapa-siapa. Hanya siswa SMA biasa yang lebih nyaman duduk di saf pertama masjid ketimbang nongkrong di kafe. Rambutnya selalu rapi, dan langkahnya selalu tenang. Di sekolah, dia bukan yang paling pintar, bukan pula yang paling terkenal. Tapi dia punya sesuatu yang langka, hati yang dijaga oleh Allah. Hingga suatu hari, di awal semester 2 kelas 12, datanglah Aisyah. Seorang siswi pindahan yang langsung mencuri perhatian, bukan karena parasnya, tapi karena sikapnya. Di tengah teman-teman yang sibuk dengan tren dan media sosial, Aisyah tampil dengan sederhana, dengan jilbab panjang dan senyum malu-malu. Tak banyak bicara. Dan selalu menunduk bila diajak ngobrol oleh laki-laki. Fahmi melihatnya dari jauh. Bukan dengan pandangan kagum seperti remaja biasa, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Dia beda, gumamnya dalam hati. Tapi saat teman-temannya mulai membicarakan Aisyah, Fahmi justru menjauh. Ia takut hatinya terlalu terlibat. Ia takut cinta itu datang sebelum waktunya. Ia tahu, jika ini benar cinta, maka ia harus menjaga, bukan mengejar. Hari-hari berlalu. Fahmi tetap jadi Fahmi yang sama. Tapi dalam setiap langkah menuju masjid, setiap sujud di malam hari, ada satu nama yang mulai ia sebut dalam diam. Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, cukup izinkan aku mendoakannya dari jauh. Dia tidak pernah menyapanya. Tidak pernah berani menatap matanya. Tapi anehnya, setiap kali Aisyah lewat di lorong sekolah, Fahmi merasa seperti sedang diuji oleh Tuhannya sendiri. Dan mungkin, dari situlah semuanya bermula. Hari-hari berjalan lambat, tapi hati Fahmi berlari lebih cepat dari biasanya. Setiap pagi, saat dia masuk kelas, pandangannya secara refleks mencari sosok Aisyah, hanya untuk memastikan ia datang. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi rasa itu, diam-diam tumbuh. Bukan cinta yang berteriak, tapi cinta yang berdoa. Fahmi tahu, ia sedang jatuh. Tapi ia juga tahu, tidak semua yang jatuh harus dikejar. Kadang, cukup dijaga, dalam diam. Seperti jatuhnya hujan ke bumi, tidak semua butirnya harus dilihat orang, tapi ia tetap menyuburkan hati. Suatu malam, Fahmi duduk sendirian di musala kecil dekat rumah. Ia membuka mushaf, membaca perlahan, lalu diam. Tangannya menggenggam sajadah, dan kepalanya bersandar di dinding. Kemudian ia berdoa. Bukan panjang, tapi dalam. Ya Allah, hati ini mulai terasa berat. Aku takut ini bukan rasa yang kau izinkan. Tapi aku juga takut mengusirnya sendiri. Maka jika rasa ini ada karenamu, jagalah ia tetap dalam jalurmu. Tapi kalau ini hanya nafsu, cabutlah, sekuat apapun aku menyayanginya. Malam itu, Fahmi menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena takut melukai Tuhannya hanya karena urusan hati. Sementara itu di tempat lain, Aisyah sedang menulis di buku catatannya, bukan tugas sekolah, tapi doa-doanya sendiri. Satu kalimat ia tulis sambil tersenyum. Jika memang ada seseorang yang memperhatikanku diam-diam, aku harap dia juga diam-diam memperbaiki dirinya. Bukan untukku, tapi untuk Allah. Mereka berdua tidak tahu bahwa masing-masing sedang menundukkan hatinya di hadapan Tuhan yang sama. Dan di antara sunyi yang mereka rawat, cinta itu mulai menemukan bentuk paling suci, bukan saling memiliki, tapi saling mendoakan. Jatuh cinta itu bukan salah. Tapi jika cinta menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan cinta, itu ujian. Sejak pertemuan pertama itu, nama Aisyah menjadi bagian dari doa-doa Fahmi, tanpa pernah dia mengucapkannya secara langsung kepadanya. Setiap malam, saat bulan menyapa langit, dan dunia terdiam, Fahmi menundukkan kepala di atas sajadah kecilnya. Di sanalah, di bawah cahaya rembulan yang temaram, dia memanjatkan doa. Ya Allah, jagalah Aisyah dalam lindunganmu. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, dan dekatkan dia dengan kebaikan yang kau ridai. Doa itu bukan sekadar kata-kata kosong. Di dalamnya tertanam harapan tulus dan pengorbanan hati yang dalam. Ia sadar, cintanya tak harus segera hadir dalam genggaman. Cinta yang benar, katanya dalam hati, adalah cinta yang melepaskan dan menyerahkan segalanya pada kehendak Allah. Sementara itu, di tempat lain, Aisyah juga memiliki doa yang tak kalah tulus. Ya Rab, jika engkau pertemukan aku dengan seseorang yang menjaga hatiku dan imanku, kuatkan kami untuk saling menanti dalam ketaatanmu. Mereka seperti dua bintang yang berjarak jauh, namun sinarnya sama-sama menembus gelap malam, saling menerangi tanpa pernah bertemu. Fahmi sering bertanya dalam hatinya, apakah doa-doa yang dia panjatkan sampai kepada Aisyah? Apakah dia merasakan sama?
Kadang, rasa rindu yang muncul itu bukan hanya rindu pada sosok, tapi rindu akan ridha Allah yang menyatukan hati-hati yang tulus. Dalam doa dan diam, mereka membangun pondasi cinta yang kuat, bukan cinta duniawi yang mudah goyah, tapi cinta yang tumbuh dalam kerinduan pada surga. Doa adalah jembatan hati pada Sang Maha Penentu. Di sana, cinta diberi ruang untuk tumbuh tanpa beban, tanpa syarat. Hari itu, sekolah mengadakan kajian agama. Semua siswa berkumpul di aula besar yang penuh dengan semangat dan harapan. Fahmi dan Aisyah secara tak terduga ditugaskan menjadi satu kelompok dalam diskusi kecil. Detik pertama saat mereka duduk berdampingan, jantung Fahmi seperti berdegup lebih kencang. Tapi ia menahan diri, berusaha tetap tenang dan menjaga pandangan. Aisyah yang duduk di sampingnya, tersenyum tipis, membuat suasana yang tadinya canggung menjadi sedikit hangat. Pembicaraan mereka dimulai dengan topik sederhana tentang keutamaan bersyukur. Namun, di balik kalimat-kalimat itu, ada percikan yang tak bisa mereka sembunyikan, percikan rasa yang selama ini terpendam dalam diam. Fahmi merasa getaran berbeda ketika Aisyah tertawa kecil menanggapi pendapatnya. Dia sadar bahwa meskipun mereka menjaga adab dan jarak, hati mereka mulai saling mengenal. Aisyah pun merasakan hal yang sama. Ia melihat Fahmi bukan hanya sebagai teman kelompok biasa, tapi seseorang yang kehadirannya memberi ketenangan di tengah dunia yang sering membuatnya gelisah. Mereka berbicara tentang cita-cita, tentang bagaimana mereka ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Mereka saling bertukar cerita tentang keluarga, harapan, dan doa yang tak pernah putus. Sebelum pertemuan berakhir, Aisyah dengan lembut berkata, "Fahmi, aku senang bisa berbicara denganmu hari ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam jalan yang benar." Fahmi hanya mampu tersenyum, hatinya penuh rasa syukur yang tak terucapkan. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar pertemuan singkat itu menjadi awal yang indah, bukan sekadar kebetulan. Dalam setiap pertemuan, Allah bisa menanamkan harapan baru. Kita hanya perlu membuka hati dan tetap pada janji menjaga diri. Suatu sore, selepas pulang sekolah, Fahmi dan Aisyah bertemu di halaman masjid. Suasana sejuk mulai menyelimuti, daun-daun berguguran perlahan, seolah ikut menyimpan rahasia. Aisyah tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara pelan, "Fahmi, aku tahu kita sama-sama merasakan sesuatu, tapi aku ingin kita ingat satu hal." Fahmi menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku ingin kita menjaga hati ini, bukan untuk main-main. Aku ingin cinta yang kita punya ini menjadi cinta yang diridhoi Allah. Jadi, kalau memang ada rasa, kita simpan baik-baik, dan tunggu sampai kita benar-benar siap jadi halal." Kata-kata itu seperti ketukan lembut di pintu hati Fahmi. Ia merasakan kehangatan sekaligus tantangan yang besar. "Insya Allah, Aisyah. Aku setuju. Aku ingin kita menjaga diri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Kalau memang ditakdirkan, kita akan bersama dengan izinnya. Tapi sampai saat itu, aku ingin kita tetap kuat, dan hanya berkomunikasi seperlunya," jawab Fahmi dengan suara mantap. Mereka berdua sepakat. Tanpa janji-janji muluk, tanpa kata-kata yang bisa menggoda nafsu. Hanya niat yang tulus dan doa yang dipanjatkan diam-diam. Mereka tahu jalan ini tidak mudah. Menjaga hati di tengah dunia yang penuh godaan dan tekanan teman sebaya bukan perkara gampang. Tapi mereka percaya, Allah bersama mereka yang sabar. Aisyah lalu menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali, "Terima kasih sudah mengerti. Aku percaya, jika Allah mengizinkan, Dia akan mempermudah jalan kita." Fahmi hanya tersenyum, hatinya terisi dengan harapan dan keyakinan. Cinta yang paling indah adalah cinta yang ditanam dengan niat suci, dijaga dengan sabar, dan dipelihara oleh doa. Hari-hari berlalu dengan kebersamaan yang sederhana. Namun, dunia tidak pernah diam. Godaan datang tanpa diundang, menantang keteguhan hati mereka. Teman-teman di sekolah mulai menggoda Fahmi. Mereka bercanda, berkata, kamu kok sering liatin Aisyah, ya? Pacaran nih." Pasti suara tawa mengejek mengisi lorong sekolah, membuat jantung Fahmi berdebar. Sementara itu, Aisyah pun tak luput dari bisik-bisik teman. "Kok kamu kelihatan malu-malu terus kalau Fahmi dekat?" tanya seorang teman perempuan. Aisyah hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala. Namun, meskipun ujian datang bertubi-tubi, mereka tetap kuat. Mereka berdua tahu bahwa menjaga pandangan bukan hanya soal menahan mata, tapi juga menjaga hati dan niat. Fahmi selalu mengingat pesan Rasulullah, "Janganlah salah seorang dari kalian memandang dengan pandangan yang bisa menimbulkan nafsu, karena pandangan itu adalah panah beracun dari setan." Ia berusaha menundukkan pandangan, meski kadang hati ini sulit diajak berdamai. Di malam hari, ketika sepi menyelimuti kamar, Fahmi menulis di buku hariannya, "Ujian terbesar bukan saat aku ingin melihatnya, tapi saat aku memilih untuk tidak melihatnya demi Allah."
Begitu juga Aisyah, yang setiap kali godaan datang, ia memperkuat doanya, "Ya Allah, kuatkan aku untuk menjaga pandangan dan hati ini hanya untuk-Mu." Mereka sadar, rasa cinta yang tumbuh ini adalah ladang amal dan ujian iman sekaligus. Dan di balik ujian itu, mereka semakin dekat dengan Allah, belajar sabar dan ikhlas. Menjaga hati di dunia yang penuh godaan adalah jihad yang tak kasat mata, tapi pahalanya amat besar di sisi Allah. Waktu terus berjalan. 1 tahun telah berlalu sejak janji dia mereka di halaman masjid itu. 1 tahun penuh dengan doa yang tak pernah putus, dan 1 tahun penuh dengan perjuangan menjaga hati. Fahmi kini mulai menjalani kehidupan baru. Ia sudah diterima di sebuah perguruan tinggi, sambil bekerja paruh waktu membantu keluarganya. Meski kesibukan merenggut banyak waktunya, ia tidak pernah lupa untuk menyisipkan doa untuk Aisyah di sela-sela aktivitasnya. Sementara itu, Aisyah melanjutkan perjalanannya dengan tekun menghafal Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca menjadi perisai untuk menjaga hati dan menambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Mereka tak pernah saling menghubungi, bahkan pesan singkat pun jarang terjadi. Semua komunikasi yang ada hanya berupa doa dalam sunyi, harapan yang tertanam dalam hati masing-masing. Di tengah kesunyian itu, rasa rindu kerap datang. Tapi mereka tahu, rindu ini harus tetap menjadi rahasia antara mereka dan Allah. Fahmi sering teringat kata-kata Aisyah saat pertemuan terakhir mereka, "Kalau memang kita ditakdirkan bersama, Allah akan memudahkan jalan itu pada waktu yang tepat." Keyakinan itulah yang membuat mereka tetap kuat, meski jarak dan waktu memisahkan. Di malam-malam sunyi, Fahmi membaca kembali surat yang dulu pernah ia tulis, surat yang belum pernah ia kirimkan. Surat itu berisi janji-janji suci dan harapan besar untuk masa depan yang halal. Ia tersenyum sendu. Sabar itu indah, gumamnya. Dan di suatu sudut kota, Aisyah pun memandang langit malam dengan harapan yang sama. Kadang, cinta sejati adalah menunggu dengan sabar, sambil terus memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Suatu malam yang hening, di kamar kecilnya yang penuh dengan buku dan mushaf, Fahmi duduk menulis surat. Bukan surat biasa. Ini adalah surat yang ditujukan bukan hanya untuk seseorang, tapi untuk masa depan mereka. Dengan tinta yang mengalir perlahan, ia menulis. Untuk Aisyah. Seiring waktu yang berlalu, aku belajar banyak hal. Tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang bagaimana cinta bukan hanya soal memiliki, tapi soal mendoakan dan menjaga. Aku tahu perjalanan kita belum selesai. Aku juga tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil harus selalu dalam ridha Allah. Aku menulis surat ini bukan untuk segera kau baca, tapi sebagai pengingat bahwa aku berjanji menjaga hatiku, memperbaiki diriku, dan menanti waktu yang tepat dari Allah. Aku percaya, jika Allah mengizinkan, kita akan dipertemukan kembali dengan cara yang indah dan halal. Sampai saat itu, aku akan terus berdoa untukmu, dan untuk kita. Dengan doa dan harapan. Fahmi. Surat itu ia simpan rapi di dalam kotak kayu kecil, di antara kenangan dan harapan yang ia pelihara selama ini. Sementara itu, jauh dari sana, Aisyah juga menulis surat. Surat yang ia titipkan pada malaikat-malaikat doa di malam sunyi. Ya Allah, jika dia adalah jodohku, jagalah dia dan jauhkan dari segala yang buruk. Berikan dia kekuatan untuk terus berbuat baik dan tetap teguh di jalanmu. Mereka mungkin terpisah oleh jarak dan waktu, tapi hati mereka tetap bersatu dalam doa yang sama. Surat bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi janji dalam hati yang dipelihara dengan doa dan kesabaran. Waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Fahmi dan Aisyah terus menjalani hidup masing-masing, dengan segala lika-likunya. Namun, di balik kesibukan dan kesendirian, ada satu hal yang tak pernah berubah, doa dan harapan. Suatu hari, saat Fahmi tengah menyelesaikan pekerjaannya di kampus, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan singkat itu membuat jantungnya berdebar tak menentu. Assalamualaikum, Fahmi. Aku Aisyah. Sederhana, namun penuh makna. Fahmi terdiam sejenak, lalu membalas dengan hati yang penuh rasa syukur. Waalaikumsalam, Aisyah. Alhamdulillah, aku senang sekali menerima pesan darimu. Mereka mulai bertukar kabar dengan penuh kehati-hatian dan sopan santun, selalu mengingat batasan-batasan yang telah mereka sepakati. Kini, waktu mulai memberi kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal lebih dalam suasana yang penuh keberkahan dan niat yang lurus. Namun, di balik kebahagiaan itu, keduanya sadar bahwa perjalanan masih panjang. Mereka harus terus berjuang menjaga hati, memperkuat iman, dan meluruskan niat. Ya Allah, kuatkan kami untuk tetap pada jalan-Mu, doa mereka bersatu dalam hati. Waktu akhirnya menentukan langkah mereka, membuka pintu yang selama ini tertutup oleh sabar dan doa.
Ketika waktu telah tepat, pintu-pintu yang terkunci akan terbuka oleh izinnya. Setelah berbulan-bulan saling bertukar kabar dengan penuh kesopanan dan ketulusan, Fahmi dan Aisyah mulai merasakan kedekatan yang semakin dalam. Namun, kedekatan itu tak pernah membuat mereka lupa akan batasan yang telah disepakati. Mereka sadar, cinta yang ingin dibangun bukan hanya tentang rasa, tapi tentang niat dan doa yang menyertainya. Suatu sore, di bawah teduhnya pohon rindang di halaman kampus, Fahmi membuka pembicaraan serius. Aisyah, aku ingin kita terus membangun cinta ini dengan landasan yang kuat, niat yang ikhlas untuk ridha Allah, dan doa yang tak pernah putus. Aisyah mengangguk, matanya bersinar penuh harap. Aku setuju, Fahmi. Aku percaya, cinta yang diberkahi Allah akan bertumbuh dengan doa dan niat yang benar. Mereka berdua sepakat untuk selalu mendoakan satu sama lain, memperbaiki diri, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Membangun cinta dengan doa dan niat berarti mereka berdua sedang menyiapkan fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang penuh berkah. Dalam setiap langkah kecil, mereka mengingat pesan Nabi Muhammad, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Maka, cinta mereka adalah amal yang disemai dengan niat ikhlas, dan dipelihara oleh doa yang tulus. Cinta yang diberkahi adalah cinta yang dimulai dengan niat suci dan terus dipelihara dengan doa. Kebahagiaan dan kedekatan yang mereka jalin tak membuat perjalanan ini bebas dari ujian. Justru, cobaan datang silih berganti, menguji keteguhan hati dan niat tulus mereka. Suatu ketika, Fahmi mendapat kabar bahwa keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat. Beban pikiran itu membuatnya gelisah, bahkan sempat terpikir untuk menyerah pada impian dan harapannya. Di sisi lain, Aisyah pun menghadapi tantangan sendiri. Tekanan dari lingkungan sekitar membuatnya merasa lelah, bahkan sempat tergoda untuk menyerah menjaga hati dan menjaga jarak. Namun, saat cobaan datang, mereka tak pernah melupakan satu sama lain. Dalam doa, mereka saling menguatkan, memohon kekuatan dari Allah untuk tetap sabar dan teguh. Fahmi menulis pesan pendek kepada Aisyah, doa dan kesabaran adalah senjata kita. Mari kita hadapi ujian ini bersama, dengan iman yang tak pernah goyah. Aisyah membalas dengan keyakinan, insya Allah, setiap cobaan pasti ada hikmah dan jalan keluar dari Allah. Aku percaya pada janjinya. Cobaan itu malah menguatkan mereka. Mereka belajar bahwa cinta yang dibangun bukan hanya di saat senang, tapi juga diuji di saat sulit. Seperti Rasulullah bersabda, sesungguhnya dengan kesulitan ada kemudahan. Qs. Al-Insyirah 6. Mereka tahu, selama Allah bersama, tak ada ujian yang terlalu berat. Cobaan adalah ladang pahala bagi hati yang sabar, dan jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Setelah melewati berbagai ujian dan cobaan, Fahmi dan Aisyah semakin mantap dalam menjaga niat dan harapan mereka. Mereka tahu, meski jalan belum jelas, keyakinan pada rencana Allah adalah yang utama. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang lembut, Aisyah menulis di jurnalnya, harapan adalah cahaya yang menuntun hati dalam gelapnya malam. Aku percaya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan berdoa. Fahmi pun merasakan hal yang sama. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyisihkan waktu untuk berdoa, memohon agar Allah memberikan jalan terbaik bagi mereka berdua. Mereka berdua sadar, menjaga harapan berarti juga menjaga kesabaran dan keikhlasan. Tidak mudah, tapi mereka percaya setiap langkah yang diambil dengan niat baik akan berbuah manis. Melalui pesan singkat, mereka saling menguatkan, tetap semangat, Aisyah. Setiap doa dan usaha kita pasti Allah balas dengan yang terbaik. Insya Allah, Fahmi. Mari kita terus berjuang dan tidak pernah kehilangan harapan. Harapan itu menjadi pegangan, membuat mereka kuat menantikan waktu yang tepat. Harapan yang dijaga dengan sabar dan doa akan membawa kita pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Hari-hari yang penuh harapan itu akhirnya membawa sebuah kejutan yang tak terduga. Suatu pagi yang cerah, saat Fahmi sedang duduk di taman kampus, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Pesan itu berisi undangan untuk mengikuti sebuah acara pengajian besar yang akan diadakan di kota mereka, lengkap dengan tausiah dari seorang ustaz terkenal. Fahmi merasa ini bukan kebetulan. Dalam hatinya, ia percaya ini adalah tanda dari Allah, sebuah jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkannya. Ia segera membalas pesan itu dengan semangat, lalu memberitahu Aisyah tentang undangan tersebut. Aisyah pun merasakan hal yang sama, hatinya penuh rasa syukur dan harap. Mereka sepakat untuk menghadiri acara itu bersama, tentu dengan menjaga adab dan niat yang tulus. Di hari acara, suasana penuh keberkahan menyelimuti mereka. Tausiah yang disampaikan menyentuh hati, membakar semangat untuk terus menjaga cinta dan niat yang suci.
Di tengah keramaian itu, Fahmi dan Aisyah bertatapan, saling tersenyum seolah mengerti bahwa Allah telah mengirimkan mereka sebuah tanda, sebuah jalan yang mulai terbuka. Tanda dari langit datang pada mereka yang sabar menanti, dan selalu berdoa dengan penuh keyakinan. Setelah acara pengajian yang penuh berkah, Fahmi dan Aisyah duduk berdua di taman masjid. Suasana senja yang hangat menyelimuti mereka, seakan ikut menyaksikan momen penuh haru ini. Dengan suara lembut, Fahmi membuka pembicaraan, "Aisyah, aku bersyukur atas semua perjalanan ini. Atas sabar dan doamu yang tak pernah putus." Aisyah menatap Fahmi dengan mata berkilau, "Aku juga, Fahmi. Setiap langkah kita, aku yakin, Allah yang membimbing." Mereka kemudian berdoa bersama, memohon kepada Allah agar segala niat dan harapan ini diberkahi dan dimudahkan jalannya. Di bawah langit yang mulai gelap dengan taburan bintang, mereka berjanji, janji yang bukan hanya diucapkan, tapi diikat dengan doa dan niat suci. "Insya Allah, kita akan melangkah bersama, dengan ridha Allah di setiap langkah," kata Fahmi. Dan Aisyah membalas, "Semoga Allah menjaga kita selalu di jalannya." Janji itu menjadi peneguh hati mereka, pengingat akan komitmen yang lebih dari sekadar kata-kata. Janji yang diikrarkan dengan doa adalah ikatan hati yang paling kuat, karena Allah yang menjadi saksi dan penolong. Waktu terus mengalir, membawa Fahmi dan Aisyah ke sebuah persimpangan yang indah, momen yang mereka tunggu dengan penuh harap dan doa. Setelah melewati berbagai ujian, penantian, dan pengorbanan, Allah akhirnya membuka pintu yang selama ini mereka nanti. Sebuah kesempatan datang untuk mereka bertemu secara resmi, dalam ikatan yang halal. Di hari yang cerah, di bawah naungan masjid yang mereka kenal sejak lama, keluarga dan sahabat berkumpul menyaksikan janji suci itu. Fahmi dan Aisyah berdiri berdampingan, wajah mereka memancarkan kebahagiaan dan ketenangan yang lahir dari keimanan. "Ini bukan hanya tentang cinta kami," kata Fahmi lirih, "tapi tentang komitmen kami untuk selalu menjaga ridha Allah dalam setiap langkah." Aisyah mengangguk, "Semoga perjalanan ini menjadi ladang amal yang terus berbuah kebaikan untuk kami dan semua yang mendoakan." Mereka mengucap akad dengan suara yang mantap, tanda sebuah permulaan baru yang diberkahi olehnya. Di balik senyum itu, ada rasa syukur yang mendalam, karena cinta mereka tidak hanya bertahan, tapi tumbuh kuat dalam naungan iman. Setiap akhir yang indah adalah awal yang baru, ketika cinta dipupuk dengan iman dan doa. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir.